Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. How are you today? Well, I'm fine too. Okay, before we start our lesson today, mari kita mulai dengan kegiatan agar lebih semangat dengan melakukan tepuk semangat lagi ya. Masih ingat ya? Kemarin tepuk semangat. Hu. Ha. Hu, ha. Oke, kita mulai 3 kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Hu, ha. Hu, ha. 2 kali lagi ya. Sekali lagi deh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu, ha. Hu, ha. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Oke guys, Missnya mau tanya dulu kira-kira hari ini yang tidak hadir siapa ya? Siapa? Aisyah sama Gibran. Kalau boleh tahu, Aisyah tuh alasannya kenapa nggak masuk ya? Aisyah sakit, kemudian Gibran sakit juga. Oke, mudah-mudahan kita doakan Aisyah dan Gibran agar cepat sembuh ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. How are you today? Bagaimana kabarnya kalian semua? I'm fine tuh. Oke guys, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Judulnya adalah, bisa dibaca semuanya guys? Can you read? Judulnya adalah, sorry. Terbaca ya? Judulnya adalah, the title is Degree of Comparison. Judulnya, silakan diulangi setelah Miss, Degree of Comparison. Degree of Comparison. Masih ingatkah kalian, do you still remember what is the meaning of degree of comparison? Apa tuh dalam bahasa Indonesia ya? Boleh tunjuk tangan, raise your hand please. Yes, silahkan si Rino. Perbandingan. Kalau kalian masih ingat kemarin, apa yang dibandingkan ya guys ya? Boleh raise your hand lagi, tunjuk tangan lagi. Kalau ada yang mau coba. Apa yang dibandingkan? Yes, please silahkan. Ilham apa? Ya? Benda, satu lagi? Betul sekali. Yang dibandingkan adalah manusia. Kita urutin ya. Manusia dulu, kemudian hewan, baru benda. Kira-kira yang dibandingkan tuh apa aja, Miss? Yang dibandingkan adalah kata sifatnya, kualitasnya. Nah, yang hari ini kita akan pelajari adalah hanya untuk superlative degree. Oke, nah sekarang Miss-nya ada gambar nih. Semuanya perhatikan baik-baik pada gambar. Di sini ada gambar apa ya kira-kira ya? What is it? Ada gambar pensil. Can you see the difference between this picture? Kira-kira kalian bisa nggak ya membedakan dari ada pensil yang warnanya merah, ada pensil yang warnanya biru, ada pensil yang warnanya hijau. Can you see the difference? Kira-kira bisa nggak ya melihat perbedaannya? Apa aja? Yang kalau yang merah ukurannya ternyata yang paling pendek atau yang paling kecil. Nah, yang warna biru ternyata dia lebih besar atau lebih panjang. Nah, ternyata Miss yang warna hijau dia yang lebih panjang lagi. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari ketiga pensil yang ada di gambar, yang paling panjang tuh kira-kira yang warna apa ya, guys ya? Yang the green pencil is the longest than of all. Ternyata yang warna hijau itu yang paling panjang, guys. Nah, kalau sekarang Miss tanya lagi, I would like to ask you, yang paling pendek kira-kira yang warna apa ya? Merah. Betul sekali. Yang paling pendek adalah yang warna merah. Nah, sekarang Miss-nya mau undang lagi teman kalian, yaitu Mahardika, Evan, and Noval. Please come forward. Silahkan maju ke depan. Sudah, boleh agak geser lagi. Geser sedikit lagi. Nah, sekarang kita perhatikan, kita amati baik-baik ketiga teman kita yang ganteng ini, guys ya. Siapa namanya?
Ada Stefanus Evan, kemudian yang kedua ada Mahardika, yang ketiga ada Noval. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau misalkan Miss-nya mau tanya antara Stefanus, kemudian ada Mahardika, dan ada Noval, kira-kira kalau dilihat dari tingginya, dari ketiga teman kita ini, siapa yang paling tinggi ya guys ya? Siapa yang lebih tinggi? Sama, bedanya tipis banget. Yang paling tinggi adalah Mahardika. Nah sekarang kalau Miss-nya tanya lagi, kira-kira yang paling pendek siapa ya kira-kira ya dari ketiga ini? Yang paling badannya yang paling mungil atau yang paling kecil atau yang paling pendek adalah Noval. Nah sekarang Miss-nya tanya nih sama Evan. Evan kalau boleh tahu berat badannya berapa ya? Sekitar 70-an. Kayak kita ambil berarti berat badannya 70 kilo. Kemudian kalau Mahardika berat badannya berapa? Sekitar 75 ya. Nah kalau misalkan Noval kira-kira berapa ya? 30 kilo. Yang ini berat badannya 70, yang ini berat badannya 75, yang ini berat badannya 30 kilo. Berarti kalau misalkan kita simpulkan yang badannya paling besar atau yang paling gendut, paling gemuk, kira-kira siapa ya? Siapa? Betul sekali. Yang paling gemuk, paling gembul badannya adalah Mahardika. Nah kalau misalkan Miss-nya tanya lagi nih, kira-kira yang paling kurus, paling mungil lagi, siapa kira-kira? Betul sekali, karena berat badannya adalah hanya 30 kilo. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Boleh kembali lagi duduk, kita kasih tepuk tangan. Jadi kita mau bahas tentang perbandingan. Siapa nih yang paling pintar? Siapa kira-kira yang paling rajin? Atau siapa yang paling tepat waktu datang ke sekolahnya? Hari ini kita mau belajar terkait dengan perbandingan. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama masih sama, menguraikan arti dari kalimat perbandingan orang, hewan, atau benda. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi struktur kalimat perbandingan. Apa aja yang dibandingin, Miss? Ada orang, ada hewan, ada benda. Bentuk superlatif saja. Karena minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan komparatif. Kemudian yang ketiga, ada menentukan kata sifat yang tepat pada setiap kalimat perbandingan orang, hewan, atau benda bentuk superlatif. Kemudian yang keempat, merancang kalimat perbandingan orang, hewan, atau benda bentuk superlatif dalam bentuk tulisan secara tepat. Yang terakhir, yang kelima, mendemonstrasikan hasil tulisan perbandingan orang, hewan, atau benda bentuk superlatif secara lisan. Oke, jadi yang pertama, kalian harus paham dulu definisinya, kemudian kalian juga harus tahu strukturnya seperti apa, kemudian kalian juga harus tahu nih kata sifatnya yang tepat dalam menentukan kalimat superlatif itu yang seperti apa. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa menuliskan kalimat perbandingan bentuk superlatif. Dan yang kelima, nanti terakhir, kalian silahkan mendemonstrasikan kalimat yang sudah kalian rangkai itu seperti apa. Next, nah, kita flashback lagi. Kita back in last week. What is degree of comparison? Apa yang dimaksud dengan degree of comparison? Masih ingat ya? Apa yang dimaksud dengan degree of comparison? Silakan. Ya? Kegiatan membandingkan. Gimana Evan, boleh? Betul sekali. Kegiatan membandingkan orang, hewan, atau benda. Tipe-tipenya ada berapa, Miss? Contoh, bentuknya ada berapa macam? Nah, kalau yang kemarin ada 3, Miss. Ada positif, kemudian ada komparatif, dan ada superlatif. Yang sudah kita pelajari adalah komparatif, and now we are going to talk about only superlative degree. Perhatikan baik-baik. Nah, sebelum kita tahu struktur kalimatnya seperti apa, nah kita harus tahu juga nih apa nih kata sifatnya yang tepat. What is adjective? Kita flashback lagi ke pembelajaran yang minggu lalu. Apa yang dimaksud dengan adjective? Adjective atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Adjective biasanya ditempatkan setelah kata benda. Nah kalau kemarin, siapa nih? Ada Deddy Corbuzier and Jerome Pauline. Kata sifatnya kalau misalkan Deddy Corbuzier tuh apa, Miss?
He is strong. Dia sangat kuat, Miss. Nah, kata sifatnya adalah strong. Kemudian kalau si Jerome, he is smart. Dia sangat pintar. Kata sifatnya yang tepat adalah pintar. Betul sekali. Next. Perhatikan lagi. Di sini ada superlative degree. Perhatikan lagi. Kalau misalkan mau dicatat silahkan ya. Nanti setelah pembelajaran kita catat semua materinya. Yang pertama adalah superlative degree. One syllable. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah bentuk dari superlatif dengan satu syllable. Masih ingat? Do you still remember? Apa yang dimaksud dengan syllable? Masih? Apa, Arsya? Very good. Pemenggalan suku kata. Gimana caranya kita memenggalkan suku kata? Bagaimana cara kita membacanya ketika kita membaca suatu kata? Nah, biasanya berhentinya tuh ada berapa kali ya kira-kira? Nah, perhatikan baik-baik. Superlative degree one syllable dengan pemenggalan satu suku kata, caranya dirubahnya adalah dengan ditambahkan akhiran est, est pada kata sifatnya. Nah, di sini ada kata tall, kemudian ada kata short, kemudian ada kata poor, ada kata young. Yuk, repeat after me, ulangi setelah Miss. Tall, short, poor, young, tallest, shortest, poorest, youngest. Nah, bisa ngerasain ada berapa pemenggalan suku katanya ketika kalian mengucapkan kata tersebut hanya ada satu pemenggalan suku katanya. Yang mana, Miss? Ini loh, yang tall, short, poor, young. Oh, ini cuma satu kali, Miss, nafasnya saya yang keluar. Berarti cara merubahnya menjadi perbandingan superlatif adalah tinggal dikasih akhiran apa ini? est, est. Kemudian contohnya tuh seperti apa, Miss? Ada Eric is the tallest student then of all his friends. Nah, apa itu artinya ya? Perhatikan lagi. Contoh yang kedua ada Mr. Imran is the shortest teacher in this school. Kemudian yang ketiga ada that boy is the youngest kid in this room. Perhatikan lagi. Di sini perbandingan superlatifnya ada kata apa ini? Ada kata tallest. Kemudian ada kata apa lagi? Shortest. Kemudian yang ketiga ada youngest. Ini merupakan contoh dari kata sifat yang dirubah perbandingannya menjadi perbandingan superlatif. Perhatikan cara membuat kalimatnya tuh gimana, Miss? Nah, dilihat lagi, di sini ada subject, kemudian ada to be, kemudian ada kata the, kemudian ada kata adjective, kemudian di sini ada akhiran est-nya. Nah, kalau dibuat kalimatnya, Miss, tadi jadinya seperti apa? Nah, ini, Miss. Eric is the tallest student than of all his friends. Karena dia, Miss, karena dia adalah yang paling tinggi, karena dia nggak ada yang bisa melawan lagi ketinggiannya. Jadi, kalau kita simpulkan di sini kata tallest artinya apa tadi? Yang paling tinggi. Eric is the tallest student than of all his friends. Ingat, perhatikan selalu diawali dengan subjek. Kemudian ada to be-nya adalah is karena Eric jumlah orangnya adalah 1. Kemudian di sini ada kata the. Kemudian di sini adjektifnya dikasih akhiran est. Sampai sini paham? Kemudian di sini ada objeknya. Setelah itu ada kata then, setelah itu ada objeknya lagi. Siapa yang dibandingkan? Oh, dengan teman-temannya, Miss. Kemudian yang kedua, Mr. Imran is the shortest. Nah, apa nih artinya ya? Kalau ada kata akhiran est-nya, oh berarti dia artinya adalah yang paling pendek, betul. Mr. Imran adalah guru yang paling pendek di sekolah siapa? Di sekolah ini, Miss. Kemudian yang ketiga ada that boy is the youngest kid in this room. Apa itu artinya lagi ya? Anak laki-laki itu adalah anak yang paling muda di ruangan ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan boleh dicatat, guys. Only 3 minutes ya, guys ya. 3 menit aja, jangan lama-lama.
Finish? Finish guys? Perhatikan lagi. Ingat-ingat yang dimaksud dengan superlative degree adalah perbandingan yang paling. Ingat-ingat artinya adalah yang paling. Berarti kalau secara kualitas dia ini memiliki kualitas yang paling tinggi atau memiliki kualitas yang paling rendah. Nah kalau tadi melalui contoh teman kita ada Mahardika, ada Evan, kemudian ada Noval, ternyata kalau kita lihat tingginya itu yang paling tinggi adalah Mahardika. Nah, kalau misalkan yang badannya paling kecil atau yang paling pendek, ternyata ada siapa? Ada Noval. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan yang namanya superlatif adalah perbandingan kualitas siapa nih yang punya kualitasnya yang paling tinggi atau yang paling rendah. Nah, kalau misalkan dicontoh di sini Eric is the tallest, artinya Eric dia yang paling tinggi, Miss. Nah, kalau misalkan Mr. Imron is the shortest. Mr. Imron adalah guru yang paling pendek, Miss. Nah, kalau misalkan yang ketiga, that boy is the youngest kid. Anak itu yang paling muda di ruangan ini. Nah, ini Miss kategorinya apa? Ini kategorinya adalah one syllable. Satu pemenggalan suku kata. Lanjut lagi, next. Yang kedua, perhatikan lagi, di sini masih sama, superlative degree, one syllable, tapi ternyata Miss, perhatikan baik-baik, sama seperti kemarin, masih satu pemenggalan suku katanya, di sini ada kata big, kalau kurang jelas ya. Di akhir kata tersebut perhatikan, ada huruf mati atau huruf konsonan, tapi di depan hurufnya itu, di depan huruf matinya itu, ternyata ada huruf hidup. Nah, berarti yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah membuat double dari akhir katanya, kemudian dikasih akhiran apa ini? Ada huruf IR. Kalau big berarti G-nya dirubah menjadi 2 huruf, kemudian dikasih akhiran ER. Ini kalau misalkan yang komparatif. Nah, kalau misalkan yang superlatif gimana, Miss? Sama juga, dikasih akhiran IST. Big, kemudian G-nya didobelin, setelah itu dikasih akhiran apa? IST. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian ada kata apa ini? Ada kata tin, Miss. Perhatikan lagi, baik-baik. Di kata tin, akhiran huruf kata tin ini ada huruf apa sih ini, guys? Huruf apa? Huruf apa? Huruf N. Nah, huruf N ini adalah huruf mati. Kebetulan di depan huruf mati ini ada huruf hidup apa nih? Ada huruf I. Oh, saya tahu Miss, cara merubah superlatifnya gimana? Langsung dikasih akhiran IR, tapi huruf N-nya dibikin double. Jadi gimana? Tines. Sampai sini paham? Sama juga kata fat. Fatnya, akhiran hurufnya adalah huruf T, yaitu huruf mati. Namun sebelum huruf T ada huruf hidup, yaitu huruf A. Berarti Miss, T-nya dibikin double, kemudian dikasih akhiran EST. Jadinya gimana tuh? Fedes. Artinya apa? Oh, dia yang paling gendut. Kalau misalkan tines artinya yang paling kurus. Kalau biggest berarti artinya yang paling besar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Yuk boleh dicatat.
Finish, selesai? Kita baca bareng-bareng. Big, biggest. Thin, thinnest. Fat, fattest. Saya. Lanjut, next. Nah, kemudian selanjutnya, bentuk dari superlatif dengan dua pemenggalan suku kata. Perhatikan baik-baik. Perbandingan superlatif dengan pemenggalan dua suku kata. If the two syllable adjective ends with y, change the y to I and add er for the comparative form. For the superlative form, change y to I and add est. Nah, sama nih Miss, ternyata kalau misalkan yang pemenggalan suku katanya hanya dua, udah gitu akhirannya adalah ada huruf y, kemudian cara merubahnya gimana Miss? Yuk, ini yang kemarin sudah kita pelajari, sekarang kita cek yang superlative formnya. Perhatikan baik-baik, huruf y dirubah menjadi huruf i, kemudian ditambahkan akhiran huruf ist. Perhatikan baik-baik, kalau misalkan ada kata sifat yang kita ingin rubah perbandingannya menjadi perbandingan superlatif, dia ada dua syllables atau dua pemenggalan suku kata, akhirannya huruf y, rubah huruf apa ini? Huruf y-nya menjadi apa? I, kemudian dikasih akhiran apa ini? Ada huruf ist. Jadinya gimana tuh Miss? Jadinya adalah happiest. Kemudian selanjutnya apa ini? Ada kata angry. Sama Miss, angry, dia akhirannya adalah huruf Y. Kemudian Y-nya kita rubah menjadi huruf I. Setelah itu tambahkan akhiran ist. Menjadi apa? Angriest. Sampai sini paham? Satu lagi Miss, ada kata busy. Miss-nya mau tanya sama Elmira. Mana Elmira? Coba raise your hand Elmira. Nah, perhatikan Elmira. Ada kata busy. Akhiran huruf pada kata busy itu ada huruf apa ya? Ada huruf Y, kemudian huruf Y-nya diganti menjadi apa? Y-nya dirubah menjadi apa? I. Setelah itu, karena kita mau rubah menjadi ide superlatif, berarti dikasih akhiran ist. Artinya apa ini, Miss? Yang paling sibuk, kalau angriest yang paling, kalau happiest yang paling. Sampai sini paham? Boleh ditambahin lagi ini catatannya. Finish? Selesai? Finish? 1 minute more. Yuk kita ulangi lagi. Happy. Happiest. Angry. Angriest. Busy. Busiest. Oke, sekali lagi Miss ingatkan, untuk kalimatnya, kalau yang diakhiri dengan ist masih sama. Diawali dengan subjek, kemudian to be, kemudian ada kata the, kemudian ada kata adjektif yang dirubah menjadi, yang ditambahkan akhirannya adalah ist. Next, selanjutnya. Nah, masih sama, Miss. Superlative degree, two syllables. Perbandingan superlatif yang dia memiliki pemenggalan suku katanya adalah 2. Nah, perhatikan lagi, ini agak-agak rumit, sedikit kompleks. Two syllable adjectives ending in er, li, or
OW, take ER and EST to form the comparative and superlative form. Perhatikan baik-baik, jadi kalau ada kata sifat yang akhirannya adalah IR, LE, kemudian OW, itu tinggal dikasih akhiran IST, Miss. Nah, kalau misalkan kita perhatikan lagi, di sini ada kata narrow, berubah menjadi narrowest, kemudian ada kata gentle, berubah menjadi gentles. Paham? Ada kata narrow, kemudian berubah menjadi narrowest, kemudian ada kata gentle, berubah menjadi gentles. Nah, di sini, Miss, kalau yang pertama, akhiran katanya adalah OW. Kemudian ada kata LI. Tinggal dikasih akhiran IST aja, Miss. Jangan ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing. Yuk kita baca bareng-bareng. Narrow. Narrowest. Gentle. Gentles. Ingat baik-baik, yang akhirannya apa? Ada IR, kemudian LI, kemudian OW. Langsung dikasih akhiran IST. Ditambahin lagi boleh catatannya? Yang akhirannya IR, LI, atau OW. Dikasih keterangan ya guys ya, akhiran IR, LI, atau OW. A little bit tricky, tapi insya Allah kalau misalkan kalian bisa menerapkan ini semua, nanti bisa mengerjakannya lebih mudah. Jadi udah ada rules-nya masing-masing. Sampai sini, any question so far? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau misalkan belum ada, kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Kita tepuk semangat lagi biar lebih semangat lagi karena wajahnya udah mulai ngantuk. Yuk, tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Sekali lagi karena masih ada yang ngantuk satu orang. Tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Lanjut lagi, satu lagi guys. Once more, ini dia. Superlative degree, perbandingan superlatif dengan dua pemenggalan suku kata, dia bisa mengikuti dua cara. Perhatikan baik-baik, ternyata perbandingan superlatif yang pemenggalannya dua suku kata, dia bisa mengikuti dua cara. Caranya gimana, Miss? Bisa dikasih kata IST, bisa juga dikasih kata most. Kita di sini ya, ada di sini ya. Kita di superlatif ya guys ya. Perhatikan baik-baik apa aja katanya, Miss. Di sini ada kata clever, di sini ada kata gentle, di sini ada kata friendly. Oh, ternyata ketiga kata ini dia bisa dua macam, Miss, bentukannya. Bisa dikasih kata IST, bisa juga dikasih kata most. Nah, kalau misalkan kata gentle bisa juga berubah menjadi kata gentles, kemudian bisa juga berubah menjadi most gentle. Perhatikan baik-baik. Kemudian ada kata friendly, dia bisa berubah menjadi kata friendliest. Kemudian friendly bisa juga berubah menjadi the most friendly. Sampai sini paham? Jadi ketiga kata ini, dia bisa berubah atau dia bisa mengikuti dua cara. Dia bisa pakai IST boleh, dia bisa pakai kata most juga nggak apa-apa. Yuk, boleh dicatat lagi tambahannya?
Kelihatan nggak ya guys? Di sini clever, langsung ke sini clevers. Clever berubah menjadi most clever. Kemudian ada gentle berubah menjadi gentles. Gentle berubah menjadi most gentle. Ada friendly, friendliest. Friendly lagi berubah menjadi most friendly. Finish? Satu lagi ternyata. Perhatikan lagi. Boleh dibuka matanya. Boleh diperhatikan lagi. Ke papan tulis semuanya. Sekarang di sini ada perbandingan superlatif, pemenggalan suku katanya ternyata lebih panjang, yaitu 3 sampai 4. 3 sampai 4 pemenggalan suku kata. Contoh katanya tuh yang kayak gimana, Miss? Nih, perhatikan baik-baik, ada comfortable, kemudian ada kata interesting, kemudian ada kata delicious, kemudian ada kata delighted. Yuk, ulangi setelah Miss. Repeat after me. Comfortable. Interesting. Delicious. Delighted. Nah, kalau misalkan pemenggalan suku katanya yang kayak gini, Miss, yang comfortable, yang 4 pemenggalan suku kata, atau 3, gimana cara merubahnya? Perhatikan, di sini ada kata the most. Kemudian di sini juga ada kata the most. Di sini ada kata the most, di sini ada kata the most. Tapi, Miss, di sini kata IST-nya sudah hilang. Berarti kalau misalkan yang pemenggalan suku katanya ada 3 sampai 4, caranya adalah tinggal dikasih awalan the most. Atau most aja boleh nggak, Miss? Boleh. Kata IST-nya dia sudah hilang. Paham? Kalau pemenggalan suku katanya 3 sampai 4, tidak perlu dikasih akhiran IST, melainkan dikasih apa ini kata apa? The most. Berarti yang tadinya katanya comfortable, kalau dia dirubah menjadi perbandingan superlatif, jadinya the most comfortable. Kemudian ada kata interesting berubah menjadi the most interesting. Kemudian delicious berubah menjadi the most delicious. Kata delighted berubah menjadi the most delighted. Yuk, repeat after me. Ulangi setelah Miss. The most comfortable. The most interesting. The most delicious. The most delighted. Perhatikan lagi, di sini ada contoh that was the most boring film I have ever seen. Kemudian di sini ada kata this sofa is the most comfortable sofa I ever tried. Kemudian di sini yang ketiga ada cheesecake is the most delicious cake than of all cakes. Perhatikan baik-baik. Ini kita yang kedua dulu ya. This sofa, ulangi setelah Miss, this sofa is the most comfortable sofa I ever tried. Cheesecake is the most delicious cake than of all cakes. Nah, sekarang Miss tanya nih yang kedua sama yang ketiga. Kalau misalkan ada kata di sofa is the most comfortable, itu artinya apa guys berarti? Sofa ini adalah sofa yang paling nyaman dari semua sofa yang pernah saya coba. Artinya ketika kamu mencoba banyak sekali sofa, nah ini nih hanya ada satu sofa yang the best-nya nih. Hanya ada satu sofa yang paling nyaman. Yang mana? Ya ini nih Miss nih yang punya saya nih. Yang warnanya pink, yang bulu-bulunya halus, dan sebagainya. Nah terus yang ketiga ada cheesecake is the most delicious cake. Apa itu artinya? Cheesecake adalah kue yang paling apa ini? Yang paling enak atau yang paling lezat dari semua kue yang pernah saya coba. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini kata comfortable tidak lagi dikasih akhiran IST, melainkan apa Miss? Dikasih kata the most. Kemudian ada kata delicious, dia tidak dikasih akhiran IST, tapi gimana cara merubahnya? Dia dikasih kata the most juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Miss-nya yang nanya, oh bentar. Nah, ini dia. Sorry, harus dihapus. Yang kemarin sudah kita catat, Miss-nya ulangi lagi, biar tambah ingat. Di sini ada kata irregular degree of comparison.
ada beberapa kata yang ternyata perubahannya dia menjadi kata yang baru, baik komparatif maupun superlatif. Contohnya di sini ada kata good, better, berubah menjadi apa ini? Ada kata the best. Kemudian bad, worse berubah menjadi the worst. Far, further berubah menjadi the furthest. Kemudian let berubah menjadi later, superlatifnya berubah menjadi the latest. Kemudian many, more berubah menjadi most. Nah, ini semuanya adalah contoh dari perubahan kalimat atau perubahan kata superlatif. Dia berubah menjadi kata yang baru. Dia tidak dikasih akhiran est ataupun dia tidak dikasih kata the most. Tapi gimana dia berubah menjadi kata yang baru? Terus gimana Miss Cai cara taunya? Ya harus dihafalkan, sering-sering latihan. Yuk kita ulangi bareng-bareng. Good, the best. Bad, the worst. Far, the furthest. Late, the latest. Many, most. Yuk, kalau di sini ada berbagai macam contohnya nih, ada yang lainnya. Nanti kita catat. Yuk, boleh dicatat ini yang bagian sini. Yang bagian sini aja. Finish everyone? Selesai ya? Nah, sekarang perhatikan lagi. Di sini ada contoh kalimat, ada gambar-gambar. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memiliki mobil yang ada di gambar ini. Iya betul? Siapa nih yang punya mobil Agya? Ada yang punya mobil Agya? Ada yang punya mobil Innova? Ada yang punya mobil Avanza? Atau mungkin ada yang lainnya? Oke, perhatikan baik-baik. Di sini dicontoh ada there are 3 cars, ada 3 mobil. Yang pertama adalah mobil Agya. Kemudian yang kedua ada mobil apa ini? Ada mobil Innova. Dan yang ketiga adalah mobil, nah, mobilnya kalian tuh. Kalian tahu deh harganya sekarang berapa ya. Di sini kalau mobil Agya harganya adalah berapa ini guys? 165 juta, 165 million. Kemudian di sini ada mobil Innova yang harganya adalah berapa ini? 350 juta, 350 million. Kemudian yang ketiga ada mobil Avanza yaitu harganya berapa? 230 juta, harganya 230 million. Nah, dari ketiga mobil ini, Miss-nya tanya aja nih, kalau pakai bahasa Indonesia nih, yang paling mahal tuh yang mana guys mobilnya kira-kira? Yang paling mahal adalah Innova dengan harga berapa? 350 juta. Nah sekarang Miss tanya lagi nih, yang paling murah dari ketiga mobil ini kira-kira mobil apa? Agya dengan harga yaitu 165 juta. Nah perhatikan lagi,
tadi katanya yang paling mahal adalah mobil Innova. Misalnya tanya nih, mahal bahasa Inggrisnya adalah apa? Expensive. Nah, ini kita satu dulu ya. Kata expensive, kira-kira expensive, ulangi setelah Miss, expensive. Nah, pemenggalan suku katanya berapa tuh kira-kira ya? Ada 3. Nah, kalau misalkan 3, berarti dia kategorinya adalah yang pemenggalan 3 sampai 4. Cara membuat perbandingannya, apakah dikasih akhiran IST atau the most? Nah, berarti Miss, kalau kita mau tulis ke dalam kalimat, di sini ada kata the most ya. Nah, Innova, subjeknya dulu kita tulis Innova. Kemudian ada to be is. Kemudian ada kata the. Kemudian kita tulis Miss, perbandingannya apa dengan menggunakan kata most. Setelah itu apa tuh kata sifatnya yang mau dibandingkan? Harganya, yaitu yang paling mahal. Apa tadi yang paling mahal? Expensive atau the most expensive. Dari apa Miss? Daripada semua mobil. Then of all. Seperti itu cara menulisnya. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, kalau misalkan ini Miss, yang Agia nih gimana ini Miss? Kita mau bikin kalimatnya, Agia harganya yang paling murah daripada semua mobil yang ada. Murah bahasa Inggrisnya adalah cheap. Nah, ulangi setelah Miss, repeat after me. Cheap. Cheap. Nah, kalau kamu rasa-rasa tuh pas lagi ngucapin kata cheap, berapa pemenggalan suku katanya tuh yang keluar? Hanya 1. Berarti kalau 1, perubahannya adalah superlatif digrinya gimana? Tinggal dikasih akhiran IST. Terus gimana lagi, Miss? Kalau buat kalimatnya Agia, tulis to be-nya dulu is, kemudian ada kata the, setelah itu perbandingannya apa ini? Ada kata cheapest. Car, then of all. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Tinggal kita tentukan ini pemenggalan suku katanya berapa ya? 2 atau 3 atau 1 atau jangan-jangan 3 atau 4 ternyata. Kemudian akhirannya seperti apa? Oh, yang ini kebetulan 3 pemenggalan suku kata expensive. Kemudian di sini ada kata cheap. Berarti dia 1 pemenggalan suku katanya. Tinggal dikasih akhiran IST dan yang expensive tinggal dikasih awalan the most. Any question so far? Belum ada? Nah, satu lagi contohnya. Perhatikan baik-baik. Misi hapus dulu. Ini ada temannya siapa ini kira-kira ya? Perhatikan baik-baik. There are 3 students here. Ada 3 siswa. Yang pertama namanya siapa ini guys? Yang kedua ada? Yang ketiga ada? Nah, kebetulan Miss-nya mendapatkan informasi from these 3 students. Ayah got 90 in math test. Ayah mendapatkan nilai 90 pada apa ini? Tes matematika. Kemudian Dion mendapatkan nilai berapa ini? Dion got 100. Perfect score in math test. Satu lagi Rafa got 95 in math test. Nah, si Ayah dapat berapa nilainya? 90. Dion dapat berapa nilainya? 100. Kalau Rafa dapat berapa nilainya? 95. Nah, Miss-nya tanya nih sama Zidan. Zidan, kira-kira dari ketiga murid ini yang nilainya paling besar siapa ya Zidan ya? Dion. Dion yang paling gede nilainya Miss, kata Zidan. Nah, kalau kata Arkan, kira-kira yang paling kecil nilainya siapa ya Arkan ya? Ada Ayah. Berapa nilainya Ayah? 90 Miss. Gede juga sih, tapi kalau dibandingin dari ketiga, ternyata Ayah yang paling kecil nilainya. Dan Dion yang paling gede, yaitu nilainya 100. Nah, kalau misalkan kita mau buat perbandingannya, kira-kira gimana nih? Kita mau bikin yang paling pintar dulu deh, Miss. Yang paling gede dulu nilainya. Yang paling pintar dulu ya. Kira-kira siapa yang paling pintar matematikanya? Dion. Nah, bahasa Inggrisnya pintar adalah smart.
Berapa pemenggalan suku katanya? 1. Kalau dibaca, dia langsung nih smart. Berarti cara merubahnya adalah tinggal dikasih akhiran est. Paham? Bisa ya? Masih gampang ya? Kalau kita bikin kalimatnya, Dion is the, kemudian apa lagi? Smartest than of all. Betul. Dah. Sampai sini bisa? Bisa ya. Kemudian yang kedua, Dion yang dapat skornya paling besar atau yang paling tinggi. Yang paling tinggi artinya adalah high. Cara merubahnya adalah karena dia pemenggalan suku katanya berapa? Hanya 1, berarti tinggal dikasih akhiran est. Dah. Gimana ini caranya? Dion score is, gimana itu? The highest than of all. Nah, sampai sini bisa? Nah, kita mau cari lagi, Miss, informasi yang ada. Apa itu? Ayah nilainya paling kecil. Kita mau bikin lagi kalimatnya. Gimana? Ayah score, gimana itu? Is. Yang paling rendah tuh apa bahasa Inggrisnya, Miss? Low. Kalau dirubah menjadi kalimat perbandingan superlatif, dia berapa tuh pemenggalan suku katanya? 1, berarti tinggal dikasih akhiran est. Ayah score is the, apalagi? Lowest than of all. Bisa? Gampang. Tuh. Missnya punya soal nih, guys. Kira-kira ada yang bisa nggak ya ngerjainnya ya? Di sini ada soal seperti ini. Dah, benar. Satu lagi. Dah, ini Dimas yang lain nih, bukan Dimas yang itu. Oke, perhatikan. Di sini ada 2 soal. Jack is titik-titik tall, student than of all. Berarti nih dibuat menjadi kalimat perbandingan superlatif. Terus kemudian nomor 2, Dimas is titik-titik cheerful, student than of all. Nah, kira-kira ada yang bisa ngerjain nggak ya nomor 1 nomor 2? Number 1, siapa kira-kira mau maju? Yes, please, silahkan. Nomor 1, ya boleh Evan, silahkan maju ke depan. Bentar, Missnya tanya dulu sama Evan. Alasannya menjawab tallest tuh kenapa ya Evan ya? Yaitu, apa tadi? Ada kata tall. Berarti dirubahnya menjadi jadinya tallest. Miss tambahin di sini ada kata the-nya ya. Thank you very much Evan. Boleh give applause to Evan. Nah. Sekarang boleh satu lagi nih, Arkan silahkan maju ke depan. Kira-kira Dimas is titik-titik cheerful student than of all. Kira-kira gimana nih cara merubahnya ya? Pakai kata most atau kata est. Ya? Ya. The most cheerful. Yes.
very good. Boleh give applause to Arkan. Nah, ini Miss-nya nih mau tanya nih sama Arkan. Kok kenapa jawabannya bisa the most gini ya? Karena kata cheerful, dia pemenggalan suku katanya adalah 2. Nah, ternyata dia bisa nih ditambahkan kata the most. Bisa, paham ya? Thank you very much, Arkan. Satu lagi. Apa namanya? Funny books. Sorry. Ya, oke. Miss-nya punya satu lagi soalnya nih. Kira-kira ada yang bisa nggak ya ngerjain ya? Yes, boleh Abi, silakan maju ke depan. Interesting. Oke, very good Abi. Misi mau tanya dulu boleh? Kata the most interesting ini dapatnya dari mana nih? Why? Interesting, very good. Jawabannya betul. Boleh give applause to Abi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? So far so good ya, masih gampang nih. Nah sekarang silahkan kalian membuat grup, membuat kelompok lagi. Each group consists of 4 persons, boleh 5 orang, boleh 4 orang. Silahkan dibuat dulu kelompoknya. Sudah dalam kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Sekarang Miss-nya mau bagikan soalnya. Terus. 3 orang doang, sorry. Tiga orang. Berapa nih yang ini? 4 orang. Sorry guys. 4 orang. 4 orang, benar nggak ya? Benar. Sama-sama. 4 orang juga. Kemudian di sini ada 4 orang. Oke. Yes, please. Oh, kurang 1. Sorry. Silahkan. Boleh dibaca dulu soalnya. Boleh dibaca dulu soalnya. Ya, kenapa, Arsya? Kelebihan atau kurang? Ya? Oh, kurang. Kurang berapa? Oke. Masih ambil lagi ya. Nah, gimana? Dibaca dulu di situ. Perhatikan baik-baik. Miss-nya jelaskan ya cara mengerjakannya. Boleh ditulis nama sama kelasnya dulu masing-masing. Biar tidak ada yang tertukar identitasnya. Nah. Sudah dibaca, di situ ada 3 halaman, there are 3 pages. Halaman pertama, ada direction-nya, ada instruksinya, complete the sentences with a superlative adjective. Silahkan kalian lengkapi kalimatnya dengan menggunakan kata perbandingan superlatif. Nah, di situ yang pertama ada kata London is bla bla bla,
City in England. Kemudian kata sifat yang dalam kurung adalah ada kata apa itu? Ada kata large. Nah, kira-kira apa tuh ya perubahan kata perbandingan superlatifnya? Ada yang tahu? Apa Arsya? Yang nomor 1? Very good. Jawabannya adalah largest. Nah, sekarang kita move on ke halaman kedua. Boleh dibalik kertasnya? Yes, please. Nah, yang halaman kedua, di sini masih sama, masih short answer. Direction-nya, instruksinya adalah look at the table and write the correct sentences using superlative degrees with the adjective in the box. Silahkan kalian lihat tabelnya. Setelah itu, kalian amati kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian kumpulkan di situ. Setelah itu, kalian buat perbandingannya, yang pastinya perbandingan superlatif ya guys ya. Nah, dengan menggunakan kata sifat yang di mana? Yang ada di dalam box. Di situ subjeknya siapa aja sih? Yang pertama ada James, kemudian ada siapa lagi? Ada Anne, kemudian ada siapa? Ada Carol. Di situ ada hate, ada weight, ada age, ada savings, ada education. Paham? Ada tingginya, ada berat badannya, ada umurnya, kemudian ada tabungannya, kemudian ada pendidikannya. Nah, di dalam boxnya itu ada kumpulan kata sifatnya. Nomor 1 sampai 10, silahkan kalian buat perbandingannya yang sesuai pada tabel tersebut. Yang ketiga, part 3 esai, boleh diperhatikan lagi. Di situ ada direction-nya, masih sama, ada instruksinya. Write the superlative comparison sentences according to the provided adjective in the box, according to your friends' personalities in the class. Silahkan kalian membuat kalimat dengan menggunakan perbandingan superlatif pada kata sifat yang ada di dalam box. Nah, sesuai dengan personality atau karakternya temennya kalian nih, yang satu kelompok itu. Dari berempat, kira-kira siapa yang paling pemalu, kemudian siapa yang paling ramah, kemudian yang most amusing dari siapa nih, yang hobinya menyenangkan, yang sangat menyenangkan, kemudian yang most cheerful itu siapa, yang paling ceria siapa. Sampai sini bisa? Kalau misalkan udah 4 orang, terus siapa lagi, Miss? Nah, kalau udah 4 orang, berarti siapa aja yang ada di kelas? Everyone in the class. Any question so far? Bekerjanya silahkan secara berkelompok. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh dikerjakan sekarang. Kenapa? Oh, bentar dulu Pak Besar. Ini saya mau ke situ, mau ngerekam, mau nanya sama anak-anak kira-kira bisa atau enggak. Direkam lagi ya? Di record lagi. Mereka pasti ngerjain. Boleh discuss with your friend, silahkan berdiskusi dengan temannya. Waktunya 30 menit ya guys ya. Habis itu nanti 30 menit kita maju. Kalian maju. Demonstrate. Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? So far so good? Bisa semuanya? Selamat mengerjakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Yes? Sorry? Yes, betul. Ditambahan deh.
Ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Any difficulty so far? Nggak ada ya? Selamat mengerjakan. Yang missing apa ya? Ya? I can hear you last time. Gimana? I'm missing. Maksudnya gimana? I'm missing itu apa? Yang paling menyenangkan, yang selalu menghibur. Gimana Evan? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Light. Yang paling ringan. Gimana grupnya Arsya and friends? Aman? Gimana? Semuanya ya dijadiin superlatif. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Grupnya Dimas and friends gimana? Ada yang mau ditanyakan? Masih aman. Satu lagi. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Ingat-ingat jangan lupa ini dirubah jadi superlatif bukan komparatif lagi. Lanjut. Habis ini maju, habis itu 10 menit lagi lah ya. Gimana Abi? Bisa? Bisa. Ini kan berat badan. Berarti kalau si N dia gimana? Paling berat. Yang paling berat. Berarti heaviest. Ya. Yang paling berat. Berat. Berarti Carol is the heavy. Berarti berubah menjadi the heaviest. Karena akhirannya Y. Y-nya berubah menjadi I, kemudian dikasih akhiran IST. Bisa? Ya. Kalau si N, ini gendutan Carol atau gimana ini? Carolnya gendut atau kurus? Ya? Carol kurus. Ya 65. Nah berarti dia light. Kemudian kalau yang paling berat siapa? Paling berat si Edi. Yes. Saya. Ya. Ini kan heavy jadi heaviest ya. Ya. Itu pakai is the most lagi nggak? Nggak usah. Kalau heaviest berarti langsung the heaviest. Kan udah pakai akhiran IST kan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya? Ya? Yang sukanya menghibur. Oh, menghibur. Siapa? Yang paling menghibur.
Udah nomor berapa tuh guys? Udah selesai. Lagi bagian ketiga. Perhatikan guys, oke. Biar lebih mudah mengerjakannya yang bagian ketiga, di situ kan kalian diminta untuk menuliskan karakter temannya kalian ya. Nah, kalau misalkan yang nomor 1 tuh apa sih? Di situ adjektifnya? Ya? The size. Nih, yang paling pemalu misalkan. Siapa nih kira-kira yang paling pemalu di kelas kita? Siapa? Zidan, Enaura. Dah. Berarti diawali dengan subjeknya yaitu Zidan. Terus apa lagi? Kasih to be apa? Is. Nah, terus habis itu apa kata sifatnya perbandingannya? The size. A student at class. Dah. Nah, gini udah. Gak usah lama-lama. Pasti bisa. Gampang kan? So far so good. Yuk. Gimana? Bedanya gemuk sama berat tuh gimana? Gimana? Bedanya gemuk sama berat. Kalau gemuk itu kan dia sama-sama gede sebenarnya badannya. Terserah kita mau pakai kata berat atau mau gemuk aja. Nah, di sini kebetulan nggak ada kata, ini ada kata fat di sini. Ini kan ada kata weight. Nah, berarti kita pakai yang heavy. Kemudian siapa yang paling berat di sini? Ya? Siapa? Si N. Ya udah berarti N is the heaviest. Then of all. Ya gimana? Kalau nulis heavy, itu dia akhirannya Y. Terus Y-nya dirubah menjadi I, terus habis itu dikasih apa? Akhirannya IST. Ya. Gimana? Sorry. Ringan. Ringan, guys. Coba. Ini ditambahin IST. Kalau yang ini berarti bukan pakai IST, tapi gimana? The most educated. Gimana? Gimana? Ini kan si N. Ini juga. Ini weight. Ini weight. Ya udah berarti pilih, boleh dua-duanya, bisa pakai fat, bisa pakai heavy. Bisa kan? Ya. Gimana? Yang N-nya tuh ada 2, Miss. Gimana? Ada double yang N. N? Soalnya. Maksudnya yang badannya paling gendut itu? Soalnya ada yang sama. Yang mana? Yang nomor 5 sama 7. 5 sama 7. Ini kan sama-sama weight. Terus di sini ada fat. Ya udah berarti kata fat juga dimasukin. Gimana? Fatih boleh kembali ke tempatnya?
Iya, gimana, gimana? Guys, perhatikan waktunya kurang lebih sekitar 15 menit lagi ya. There are 15 minutes more. Karena HP-nya Miss mau habis baterainya, guys. Jadi kita percepat agar semua aktivitasnya kerekam. Jadi dipercepat nulisnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Pakai den of all apa cuma kata ini Betul, aja? betul. Pakai den of all. Betul, yang ini betul. Ini kan ada dua nih ya, ada weight juga. Sorry, satu lagi mana? Di sini ada. Nah, ini ada dua weight-nya. Berarti ada tiga, sorry. Ada kata heavy, ada kata fat. Heavy artinya berat, fat artinya gendut. Nah, kalau misalkan emang mau dimasukkan keduanya, nggak apa-apa. Karena heavy juga artinya berat. Maknanya sama-sama gendut juga. Berarti yang heavy yang mana, yang fat yang mana terserah pilih bebas. Boleh yang mana aja. Yes. Gimana grupnya Arsya? Saya. Yo, agak dipercepat, Abi. Agak dipercepat nulisnya. Baterainya Miss mau habis. Yuk guys, agak dipercepat nulisnya. Baterai HP-nya Miss mau habis. Dan Pak Hakimnya harus pergi. Gimana? Gak ada pertanyaan, bisa duduk deh kalau gitu.
Ini Sarsya. Yuk dipercepat yuk. Gimana guys, ada yang mau ditanyakan? Gak usah bingung-bingung, langsung ditentukan. Yuk guys, perhatikan, your attention please. Because the time is up, waktunya sudah habis. Silahkan kalian presentasikan. Kalian maju ke depan, sama seperti minggu lalu. Kalimat apa yang akan kalian presentasikan atau kalian demonstrasikan? Masing-masing orang membaca satu kalimat. Finish ya. Only 4 guys, 4 sentence. Only 4 sentence. Yuk, boleh maju. Yang pertama ada grupnya Evan. Boleh silahkan maju ke depan. Oh, Evan only demonstrate 3 sentence karena hanya ada 3 orang di situ. Ya, 3 aja. Agak kesini lagi. Evan, kesini lagi. Bisa tutup aja deh ini. Ah. Ah. Nah. Bentar. Mic-nya misal. Agak kesini lagi. Dah. Dipegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, stop writing please. Kita dengarkan presentasi dari grup Evans and Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good afternoon everyone. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok saya dan materi yang saya sampaikan yaitu about superlative degree ya. Karakter teman saya. Karakter teman saya. Selamat dibaca. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Stefanus sebagai ketua kelompok dan ini anggota kelompok saya. Saya Farino Maulana Sandaputra. Saya Muhammad Lutfi Dermawan. Ya, contoh kalimat pertama antara lain Rino is the friendliest student in my group. Artinya itu adalah Rino adalah orang yang bersahabat, yang paling bersahabat di grup saya atau di kelas saya gitu. Lutfi is the shyest student at class. Lutfi adalah murid paling pemalu di kelas saya. Di kelas kami atau di kelompok saya. Rino is the most cheerful student in my group. Artinya Rino adalah murid yang paling ceria di grup kami. Yang terakhir apa kalimatnya? In my group tapi belum tulis. Apa Rino is the most Rino curious. is the most cheerful. Curious ya? Cheerful student Yes. in the class. Terima kasih banyak. Give applause to group Evan and friends. Boleh kasih tepuk tangan? Belum. Ya kurang lebih segitu aja dari presentasi saya dengan kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next group, Missnya mau panggil ada grupnya Jihan, Camilla, and friends. Silahkan dibacakan. Berarti ini there are 5 members. Berarti ada 5 sentences yang should be demonstrated. Yuk boleh dibacakan. Boleh dipegang mic-nya? Jangan ditutup. Sudah perhatikan your attention please. Grupnya Jihan and friends akan mendemonstrasikan tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya dan teman-teman saya ingin mendemonstrasikan hasil dari latihan soal yang telah dibagikan oleh Miss Uki. Ayasa is the friendliest student in the class. Ayasa adalah murid yang paling ramah di kelas. Jihan is the most cheerful in the class. Jihan adalah murid yang paling ceria di kelas. Rino is the noisiest student at class. Rino adalah orang yang paling berisik di kelas. Aulia is the most amusing student in the class. Aulia yang paling lucu di dalam kelas. Gibran is the most curious student in the class. Gibran adalah murid yang paling cerewet di kelas. Sudah perhatikan. Tadi ada kalimat yang menarik sepertinya. What's your name? Mila. Oh, Mila. Tadi Mila bilang katanya Rino is the noisiest student in the class. Rino adalah anak yang paling berisik di kelas. Are you agree with that? Kalian setuju nggak ya kira-kira? Oh, seperti itu.
Oke, sudah perhatikan. Oke, perhatikan. Kira-kira setuju nggak jawabannya tadi? Rino is the noisiest student in the class. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, tapi kita tanyakan nih sama Rino, kira-kira Rino benar nggak the noisiest student nggak kira-kira? Ya? Nggak tahu ya. Oke, thank you very much. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh give applause to grup Jihan and Friends. Oke, Missnya panggil lagi, boleh silahkan maju ke depan. Grup Arkan and Friends. Grup Arkan and Friends, silahkan come forward and demonstrate your presentation. Silahkan dipegang, siapa yang mau jadi openernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Saya akan membacakan hasilnya. Asmi is the friendly student at class. Asmi adalah murid yang paling ramah di kelas. Zidan is the shy student at class. Zidan adalah murid yang pemalu di kelas. Arsya is the most careful student at class. Arsya adalah siswa paling ceria di kelas. Arkan is noisiest student at class. Arkan adalah murid paling berisik di kelas. Oke, thank you very much. Sebentar. Tadi kata Zidan apa? Arkan is the noisiest student at class. Arkan. Guys, I would like to ask you, do you agree with that? Arkan is the noisiest student at class. Arkan yang paling berisik ternyata di kelas. Tidak setuju? Ada yang setuju atau enggak setuju? Gimana? Kurang setuju. Oke, ya sudah. Misi tanya dulu sama Arkan, tapi Arkan bener yang paling berisik emang di kelas? Kadang-kadang. Kadang-kadang dan sesuai situasi dan kondisi. Boleh ditutup presentasinya? Itu saja yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh give applause to grup Arkan and Friends. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Missnya mau panggil satu lagi kelompoknya. Missnya mau memanggil grupnya Naswa and Friends. Yuk boleh maju ke depan. Silakan Naswa dipegang mic-nya. Baik, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Aurelia kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kenapa? Nama. Oh, nama. Kamu aja dulu. Kaila is the friendliest in the group. Siapa? Nashwa is the most cheerful in the group. Foni is the most talkative in the group. Naswa is the most cheerful in the class. Aulia is the most amusing. Ya?
Music. Nah, baik, itu saja presentasi dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Miss-nya masih penasaran, ada satu grup lagi yang akan Miss panggil. Silahkan maju ke depan, grupnya Elmira and Friends. Ini, silahkan Elmira and Friends. Agak dipercepat ya, HP-nya Miss mau habis di baterainya nih kayaknya nih. Ya silakan Elmira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmira Aurelia Ramadhani dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Fatih is the most talkative student at class. Fatih adalah murid yang paling banyak bicara di kelas. Naura is the science student at class. Naura is the science student at class. Dibaca boleh translate-nya? Naura adalah seorang siswa yang kembali di kelas. Elmira is the most ambitious in the class. Elmira adalah orang yang paling banyak bicara di kelas. Jihan Kamila is the most responsible in this class. Jihan Kamila adalah murid yang paling bertanggung jawab di kelas. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang satu kalimat agak menggelitik ya. Tadi ada pernyataan Fatih is the most active student in the class. Nah, kira-kira do you agree with that? Kalian setuju nggak ya sama statement itu? Yang paling aktif, yang paling banyak bicara. Setuju atau enggak guys? Setuju. Ya, kalian setuju. Thank you very much. Boleh silakan kembali ke kelas. Oke, everyone. Perhatikan baik-baik. Nanti tugasnya silahkan dikumpulkan. Nanti akan Miss cek secara keseluruhan jawabannya sudah benar, jawabannya sudah baik, jawabannya sudah betul. Nanti tinggal kalian sempurnakan. Yang belum selesai silahkan segera diselesaikan. Yuk sekarang kita review pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Tadi temanya okay, everyone stop writing please. Sudah tidak ada yang menulis lagi. Kita review lagi sedikit. Ya Nova, stop writing please. Kita review sedikit pembelajaran hari ini. Kira-kira tadi judulnya apa ya? Degree of comparison. Tapi tentang apa tadi? Tentang bentuknya yang superlatif, Miss. Nah, kalau misalkan yang superlatif itu artinya apa? Berarti dia memiliki kualitas yang paling tinggi atau yang paling rendah. Nah, dia banyak macamnya, Miss. Ada yang pemenggalan suku katanya 1, ada yang pemenggalan suku katanya 2, ada yang bahkan pemenggalan suku katanya berapa? 3 sampai 4. Nah, caranya gimana, Miss? Cara merubah perbandingan superlatifnya itu. Yang pertama, caranya adalah dikasih apa? Akhiran apa? IST, betul. Kemudian yang kedua gimana? Dikasih kata the most. Nah, kalau misalkan yang satu si label, Miss, yang satu si label, gimana caranya? Tinggal dikasih akhiran IST. Tapi kalau misalkan yang 3 sampai 4 dikasih akhiran, dikasih kata apa? The most. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, let's close our class today by saying hamdalah together. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya sebelum kita tutup
atau sebelum kita selesaikan kegiatan pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim. Sudah guys, boleh dilanjutkan, habis itu dikumpulin tugasnya. Mudah-mudahan gak habis.